Selamat pagi, Bapak Ibu, Asesor Sekdos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan salam sehat bagi kita semua. Selamat pagi juga kepada Bapak Ibu yang mungkin menonton video ini dari berbagai penjuru di tanah air. Perkenalkan, saya Jane Koswojo. Saya adalah dosen fisika dari Prodi Pendidikan Fisika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Katolik Widya Mandala, Surabaya. Pada pagi hari ini, perkenankan saya untuk memperkenalkan micro teaching yang akan saya bawakan nanti dalam rangka PDD UKT-PT. Sebelumnya, saya ingin menjelaskan sedikit tentang FPS yang akan saya bawakan dalam video micro teaching nanti. Pertama-tama, perkenankan saya untuk melakukan share screen terlebih dahulu. Jadi, ini adalah rencana pembelajaran semester atau FPS untuk mata kuliah Fisika SMA 1 dengan kode mata kuliah PH-107 sebanyak 2 SKS untuk mahasiswa semester 2 atau mahasiswa lain yang pada saat mengambil mata kuliah ini dinyatakan belum lulus. Kemudian tipe perkuliahannya adalah perkuliahan online. Untuk deskripsi mata kuliah, jadi mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang mendasari penguasaan mahasiswa atas materi mekanika, di antaranya materi kinematika, dinamika, translasi, usaha, dan energi, serta impuls momentum tumbukan, guna mengajar di tingkat SMA, serta mampu mempersiapkan proses belajar mengajar pada siswa. Capaian pembelajaran lulusan atau CPR, yang pertama memiliki kemampuan memahami dan menyampaikan konsep-konsep fisika dengan benar dan jelas dalam proses pembelajaran fisika di sekolah menengah. CPR yang kedua memiliki kemampuan dan keterampilan dalam mendesain dan melaksanakan eksperimen dalam bidang fisika atau bidang lain terkait fisika sebagai penunjang proses pembelajaran fisika di sekolah menengah. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, mahasiswa mampu menguasai materi kinematika, dinamika translasi, usaha dan energi, serta impuls momentum tumbukan yang akan diajarkan di sekolah menengah atas dan mampu menjelaskan di depan kelas salah satu subtopik bahasan materi fisika yang dipilih dengan benar dan antusias. Adapun sub CPMK untuk materi Fisika SMA 1 dapat dilihat. Sub CPMK yang pertama, memahami hakikat ilmu fisika dan keselamatan kerja di laboratorium dengan indikator keberhasilan, menjelaskan hakikat ilmu fisika dan keselamatan kerja di laboratorium dengan tepat. Sub CPMK yang kedua, menerapkan konsep besaran fisika dan pengukurannya dengan indikator keberhasilan, mengaplikasikan konsep besaran fisika dan pengukurannya dengan tepat. Untuk sub CPMK yang ketiga, menerapkan konsep vektor dengan indikator keberhasilan, mengaplikasikan konsep vektor dengan tepat. Sub CPMK yang keempat, menerapkan konsep gerak lurus dengan indikator keberhasilan 4A, menentukan besaran-besaran fisis pada konsep gerak lurus dengan benar. 4B, mengaplikasikan konsep gerak lurus horizontal dengan benar. 4C, mengaplikasikan konsep gerak lurus vertikal dengan benar. Untuk sub CPMK yang kelima, menerapkan konsep gerak parabola dengan indikator keberhasilan, menentukan misalnya besaran-besaran fisis pada konsep gerak parabola dengan benar. Sub CPMK yang keenam, menerapkan konsep gerak melingkar peraturan dengan indikator keberhasilan menentukan besarnya besaran-besaran fisis pada konsep gerak melingkar dengan benar. Untuk sub CPMK yang ketujuh, menerapkan konsep dinamika partikel dengan indikator keberhasilan 7A menentukan besarnya besaran-besaran fisis pada konsep dinamika partikel dengan benar. 7B, mengaplikasikan konsep dinamika partikel dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Untuk sub CPMK yang ke-8, menerapkan konsep hukum Newton tentang gravitasi dengan indikator keberhasilan menentukan besarnya besaran-besaran fisis pada konsep hukum Newton tentang gravitasi dengan benar. Untuk sub CPMK yang ke-9, menerapkan konsep usaha dan energi dengan indikator keberhasilan
menentukan besarnya besaran-besaran fisis pada konsep usaha dan energi dengan benar. Untuk sub CPMK yang ke-10, menerapkan konsep impuls dan momentum linear dengan indikator keberhasilan 10A, menentukan besarnya besaran-besaran fisis pada konsep impuls dan dengan benar, dan 10B menentukan besarnya besaran-besaran fisis pada konsep momentum dengan benar. Untuk sub CPMK yang ke-11, menerapkan konsep gerak harmonik sederhana dengan indikator keberhasilan menentukan besarnya besaran-besaran fisis pada konsep gerak harmonik sederhana dengan benar. Adapun rincian kegiatan per semester, kegiatan ini akan dilaksanakan dalam 14 minggu, tidak termasuk UTS dan UAS. Untuk pertemuan dari minggu pertama sampai minggu ke-7, dimulai dari hakikat ilmu fisika sampai pada materi gerak meningkat peraturan. Sedangkan setelah pertemuan ke-7, kita akan melakukan UTS. Lalu pada minggu ke-8 sampai minggu ke-14, materi terbagi dalam 7 pertemuan, yaitu mulai dari dinamika partikel sampai gerak harmonik sederhana. Untuk kegiatan micro teaching hari ini, saya akan menggunakan materi pada pertemuan ke-8, yaitu tentang dinamika partikel dengan indikator keberhasilan 7A. Untuk sistem atau metode dan metode pembelajaran, jadi sistem atau metode pembelajaran ini adalah blended learning dengan sinkronus selama 50 menit menggunakan Zoom meeting, dan asinkronus untuk 50 menit selanjutnya itu melalui Learning Management System atau BELA. Di situ mahasiswa melakukan diskusi serta mengerjakan soal-soal latihan. Untuk metode pembelajaran yaitu ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Ini adalah tampilan LMS atau BELA, Business Model untuk pembelajaran video micro teaching hari ini. Jadi pembelajaran di BELA itu terbagi dalam 3, yaitu input, proses, dan output. Untuk inputnya adalah materi ataupun literatur-literatur yang dibutuhkan dalam pembelajaran. Di sini saya menggunakan PPT untuk dinamika partikel. Kemudian proses pembelajarannya sampai menjelaskan melalui Zoom meeting. Secara asinkronus, mahasiswa diminta untuk mengerjakan latihan soal serta melakukan diskusi latihan soal yang nantinya baik jawaban dari diskusi maupun jawaban dari latihan soal di-upload di bagian diskusi latihan soal dinamika partikel. Untuk output, mahasiswa akan melaksanakan kuis. Jadi kuisnya nanti dalam bentuk esai. Ada 5 nomor yang secara acak. Mahasiswa harus mengerjakan 5 nomor tersebut. Kemudian mengupload jawabannya di BELA sesuai dengan batas waktu maksimal. Mahasiswa hanya memiliki kesempatan 1 kali untuk melakukan kuis ini. Untuk sistem penilaian, teknik dan indikatornya, untuk beban penilaian, kehadiran 10%, latihan harian 20%, kuis 30%, ujian tulis dalam bentuk UTS dan UAS 40%. Dengan indikator penilaian untuk kehadiran, jika mahasiswa hadir full, tidak pernah bolos begitu, mendapatkan poin 100. Untuk absen 1 kali, mendapatkan nilai 90, absen 2 kali mendapatkan nilai 80, absen 3 kali mendapatkan nilai 70. Untuk absen yang lebih dari 3 kali, maka mahasiswa dinyatakan gagal. Sedangkan indikator penilaian untuk latihan, kuis, ataupun ujian itu disesuaikan dengan kunci jawaban. Adapun RPP untuk kegiatan micro teaching hari ini dengan materi dinamika partikel, untuk kegiatan pendahuluan dengan kegiatan menyapa, foto absensi, mereview materi sebelumnya, menjelaskan tujuan dan cakupan pembelajaran materi hari ini, serta menyampaikan motivasi, manfaat, dan persepsi menggunakan metode ceramah dengan waktu lebih kurang 4 menit melalui media Zoom. Untuk kegiatan inti, meliputi kegiatan menjelaskan materi seputar video hukum Newton, berbagai macam bentuk gaya, serta contoh soal tentang gaya dengan menggunakan metode ceramah, diskusi tanya jawab dengan waktu lebih kurang 10 menit menggunakan media Zoom, YouTube video, serta PowerPoint. Untuk kegiatan penutup seputar mengkaji ulang inti pembelajaran hari ini, penugasan serta doa penutup dan salam perpisahan menggunakan metode ceramah, waktu lebih kurang 3 menit menggunakan media Zoom. Oke, sekian penjelasan seputar RPS dan RPP untuk kegiatan micro teaching
dalam rangka PDT UKT PD ini. Di sini saya menampilkan alamat email saya. Mungkin jika ada rekan-rekan Bapak Ibu yang ingin berdiskusi seputar materi yang saya bawakan di Miko Teaching ini, boleh menghubungi saya melalui email. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan selamat menyaksikan video Miko Teaching dalam rangka PDT UKT PD. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat selalu. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Ini di mana ini? Di rumah masing-masing ini ya? Ya, Bu, di rumah. Ya, Bu. Iya, Bu, di rumah. Mungkin biasa sebelum pembelajaran kita mulai, begitu kita berdoa terlebih dulu ya. Minta tolong Bulan, Anastasia, pimpin doa dulu. Teman-teman semuanya, mari kita berdoa. Saya pimpin secara Katolik yang lain masyarakat. Dan Bapa, Putra, Kudus, amin. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami secara virtual seperti ini. Pagi hari ini kami akan belajar dengan Bujen tentang hukum Newton. Semoga apa yang Bujen ajarkan pada hari ini bisa berguna bagi kami dan orang-orang sekitar kami. Tuhan, kemudian Bapa, Putra, dan Kudus. Berapa hari yang hadir? Hadir semua kah? Oh iya, ada semua ternyata, belum ada yang absen. Oke, sip, mantap. Oke, kita masuk pada materi pertemuan ke-8 tentang hukum Newton, dinamika translasi. Mungkin sambil mengingat-ingat begitu. Dulu pernah dapat materi tentang hukum Newton ketika SMA. Apa sih yang masih teman-teman ingat gitu tentang hukum Newton? Ada 3, Bu. Ada 3, oke. Masih ingat namanya 3 itu apa saja? Cuma ingat itu, persamaannya. Oke, persamaannya boleh. Apa persamaannya diingat? Sigma F sama dengan 0, itu yang pertama. Terus sigma F sama dengan M kali A. Sama yang ketiga itu aksi reaksi. Oke, siap. Terima kasih, Ulan. Ada lagi yang mungkin masih mengingat apa sih seputar hukum Newton begitu? Atau mungkin besaran-besaran fisik, besaran-besaran yang berkaitan dengan hukum Newton apa saja mungkin? F. F, oke. F itu apa? F itu Yere. Gaya yang bekerja pada benda. Gaya bekerja pada benda. Biasanya satuannya Newton. Satuannya Newton. Terus apa lagi? Terus M, massa benda. Biasanya satuannya itu kilo. Terus A, percepatan benda, meter per sekon kuadrat. Meter per sekon kuadrat. Oke, sip. Terima kasih, Yere. Mungkin mengingat hukum Newton, kebanyakan yang teman-teman ingat, kalau enggak rumusnya, persamaannya, begitu, besaran fisiknya, begitu ya, enggak apa-apa. Kita kulik-kulik lagi gitu, lebih dalam hukum Newton itu apa sih, gitu. Hari ini, kita sampaikan kita akan belajar tentang hukum Newton. Tujuannya adalah supaya teman-teman bisa memahami, menerapkan aplikasi dari dinamika translasi hukum Newton di dalamnya, dalam kehidupan sehari-hari. Garis besar materi hari ini, kita akan berbicara tentang hukum Newton. Jadi disebutkan pula ada 3, yaitu sebenarnya dinamakan dengan hukum pertama Newton, hukum kedua Newton, dan hukum ketiga Newton. Ada juga aplikasi hukum Newton, kemudian macam-macam gaya. Jadi dinamika translasi itu tidak hanya sekedar gaya Newton begitu saja, tapi ada macam-macam gaya di dalamnya. Kita juga akan diskusikan itu. Manfaatnya apa? Manfaatnya dari kita belajar ini, kita lebih tahu dalam keseharian kita sehari-hari bahwa sebenarnya gaya itu ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam segala aktivitas kita. Mau itu kita makan, mau itu kita jalan, mau itu kita duduk, begitu. Nulis, itu semua ada gaya di dalamnya. Nah, itu nanti kita diskusikan di sini. Untuk masuk ke materi hukum Newton, sekarang saya mau coba share screen dulu, begitu. Apakah share screen-nya terlihat? Terlihat. Oke. Dinamika translasi, begitu. Yang pertama, kita akan belajar tentang hukum Newton tentang gerak. Nah, ini sebagai contoh. Ini ada 3 gelas. 3 gelas diberi kertas. Nah, kalau ditarik, ya, kertasnya berpindah, gelasnya tetap.
pada tempatnya. Oke. Kedua, ini ada sepeda motor yang awalnya bergerak, mendadak direm. Coba dilihat kemana jalannya orang-orangnya ini. Seret. Ya. Dari awalnya ke belakang, kalau dia awalnya jalan, direm, dia cenderung terlempar ke depan. Tapi kalau dari diam tiba-tiba digas begitu, dia cenderung terlempar ke belakang. Hukum 1 Newton. Jadi, dua peristiwa tadi itu adalah dua peristiwa yang berkaitan dengan hukum 1 Newton, yaitu benda diam akan cenderung diam atau benda bergerak cenderung bergerak. Hukum pertama Newton itu berbunyi setiap benda akan mempertahankan keadaannya diam atau bergerak lurus beraturan kecuali ada gaya yang bekerja untuk mengubahnya. Artinya kalau dari awal resultannya 0, benda yang diam akan cenderung diam. Tapi ketika lagi digas gitu, orang diam. Ketika digas, ya dia terlempar ke belakang. Ketika direm, awalnya dia posisi bergerak, direm, dia terlempar ke depan. Itu hukum pertama Newton. Hukum pertama Newton tadi yang disebutkan oleh Wulan, sigma F sama dengan 0, atau dikenal dengan nama hukum kelembaman atau hukum inersia. Sekarang kalau ada benda didorong terus begitu, ini ada gaya gesek ke kanan dengan gaya gesek ke kiri dengan gaya diberikan ke kanan begitu ya. Nah, ketika jumlah gayanya, artinya gaya yang diberikan itu lebih besar dari gaya gesek, bendanya bergerak. Bendanya bergerak, dia punya percepatan tertentu. Nah, itu berkaitan dengan hukum kedua Newton, yaitu percepatan sebuah benda itu berbanding lurus dengan gaya total yang bekerja padanya dan berbanding terbalik dengan masanya. Di mana arah percepatannya tadi, kalau dilihat di video yang sebelumnya, ketika gaya yang diberikan lebih besar, dia bergerak ke kanan, maka percepatannya juga ke kanan. Berarti arah percepatan itu searah dengan arah gaya total yang bekerja pada bendanya. Secara matematis, tadi sudah disebutkan juga oleh Wulan, bahwa sigma F sama dengan M dikali ton A. Secara fisiknya kan disebutkan sama Jire, ada gaya yang bekerja pada benda atau gaya begitu satuannya biasanya Newton. Nah, kata biasanya itu artinya maksudnya satuan SI. Katanya Jire, gaya itu satuan SI adalah Newton. Massa itu satuan SI-nya adalah kilogram. Kalau yang A tadi itu percepatan, satuan SI-nya adalah meter per sekon kuadrat. Selain ini bisa nggak jadi satuannya? Bisa. Kalau satuannya nanti namanya TGS. Sambil diingat-ingat kembali, satuan-satuan bukan SI yang pernah kita pelajari di pertemuan sebelumnya ya. Nah, sekarang ini salah satu bentuknya. Tadi kan gaya itu Newton, satuannya SI. Kalau kita tuliskan 1 kg meter per sekon kuadrat. Artinya apa? Artinya setiap gaya itu ya gaya yang bekerja pada 1 kg benda itu menimbulkan percepatan 1 meter per sekon kuadrat. Atau kalau dalam satuan bukan SI, di sini kita pakai yang CGS-nya, itu namanya dyne. 1 Newton adalah 10⁵ dyne. Ini sekedar tambahan info. Jadi gaya tidak harus Newton, bisa juga dyne. Tergantung. Ada beberapa buku literatur, terutama literatur yang agak lama, itu menuliskannya dengan justru dyne satuannya. Seperti Szymanski, itu dyne. Massa, kalau di Szymanski, itu pound. Nah, nanti teman-teman kalau baca soal seperti itu, jangan kaget, tinggal dikonversi saja. Oke, sekarang kita masuk yang ketiga, hukum 3 Newton. Jika di bulan seperti 3, nah ini hukum ketiga Newtonnya. Ini awalnya 0, ditaruh seret naik ke atas semua di tengah. Artinya apa? Artinya baik neraca yang pertama maupun neraca yang kedua mendapat dan menerima gaya yang sama. Jadi kalau sebuah benda atau benda pertama mengeluarkan gaya atau mengerjakan gaya begitu pada benda yang lain atau benda kedua, maka benda yang kedua juga akan mengerjakan gaya pada benda pertama yang sama besar, tetapi arahnya berlawanan dengan arah benda yang pertama.
Tadi yang dikatakan oleh Wulan, ada aksi reaksi. Itu sigma F aksi sama dengan minus sigma F reaksi. Artinya apa? Besarnya sama, itu sama dengan besarnya sama. Nah, tanda minus di depan ini itu menunjukkan arah yang berlawanan. Makanya minus. Jadi kalau satunya ke kanan, nanti satunya nanti ke kiri. Satunya ke atas, satunya ke bawah. Arahnya berlawanan. Tapi besarnya sama. Oke, sekarang lanjutnya beberapa bentuk gaya. Yang pertama ada gaya berat. Gaya berat itu kalau ditanya reaksinya siapa, reaksinya bukan gaya normal loh ya. Ingat, gaya berat itu reaksinya bukan gaya normal. Tetapi gaya berat itu sebenarnya akibat gaya tarik oleh bumi ini. Maka benda yang punya massa, jika massa itu diletakkan di tempat yang punya punya kecepatan gravitasi bumi atau namanya G, pasti punya gaya berat, yaitu W. Besarnya kemana? Besarnya menuju ke pusat gravitasi. Jadi kalau dalam hal ini kasusnya dia ada di bumi, ini buminya, maka gaya berat ini akan menuju ke pusat bumi. Pusat bumi di mana? Di tengah-tengah ini loh. Tengah-tengah bolanya ini. Tengah-tengah bumi. Bumi itu bentuknya bulat kayak bola. Di tengah-tengah itu maka dia akan ada gaya berat dari benda menuju ke pusat bumi. Berikutnya gaya normal. Gaya normal itu gaya yang bekerja pada bidang sentuh antara permukaan yang bersentuhan dengan benda dengan arah yang selalu tegak lurus pada bidang sentuh. Jadi kalau bidang sentuhnya ini, garis datar ini, maka gaya normalnya ke atas. Kalau bidang sentuhnya di atas begini, gaya normalnya ke bawah. Bidang sentuhnya vertikal, ya gaya normalnya horizontal. Pokoknya tegak lurus. Kalau miring begini, ya udah tegak lurus dengan bidang miring. Sana. Itu gaya normal. Sekarang gaya gesek. Ini gaya gesek ini paling sering kita temuin juga nih. Kalau kita jalan, nggak ada gaya gesek, jatuh kita, kepleset. Di gaya gesek itu gaya sentuh yang muncul akibat gesekan permukaan dua buah permukaan benda secara fisik. Arah gaya gesek itu selalu berlawanan arah dengan kecenderungan arah gerak benda. Jadi kalau bendanya bergerak ke depan, gaya geseknya ke belakang. Gaya gesek itu dibagi dua, gaya gesek statis dan gaya gesek kinetis. Gaya gesek statis, yaitu gaya gesek yang bekerja pada benda selama benda belum bergerak. Biasanya gaya gesek statis itu adalah koefisien gesek dikalikan dengan gaya normal. Koefisien geseknya apa? Ya kalau gaya gesek statis, koefisien gesek statis. Kalau gaya geseknya kinetis, rumusnya sama, tetapi koefisien geseknya diganti koefisien gesekan kinetis. Sampai sini ada pertanyaan? Oke. Jelas, Bu. Jelas ya? Lanjut kalau begitu. Sekarang berikutnya tegangan tali. Di tegangan tali itu ada talinya, berarti kalau tegangan tali berarti ada tali di dalamnya. Itu gaya yang bekerja pada ujung-ujung tali karena adanya gaya yang diberikan sehingga talinya menegang. Paling sederhana, teman-teman pernah main tarik tambang nggak? Pernah ya? Nah, ulang sudah kasih jempol berarti pernah. Kalau belum ditarik, tambangnya kendor ya. Biasanya kan kalau belum ditarik kan tak kasih batas tengahan, jauh di tengah begitu kan. Begitu diberikan bos sama wasnya, 1, 2, 3 tarik, seret. Talinya menegang, lurus begitu. Itu berarti namanya ada gaya tegangan tali. Akibat siapa? Akibat gaya tarik dari kubu kanan dan kubu kiri. Kalau nanti akhirnya semua tertarik ke kiri, berarti di kubu kiri lebih kuat gaya tariknya dibandingkan kubu yang kanan. Nah, sekarang di talinya sendiri itu dia merasakan namanya tegangan tali akibat gaya tarikan tadi. Nah, sekarang kita masuk ke diskusi. Yang pertama, teman-teman diminta mencari contoh dari peristiwa yang sering teman-teman temukan yang menunjukkan berlakunya hukum pertama, kedua, dan ketiga Newton, masing-masing 3 contoh. Yang kedua, pada pertanyaan ini, mengapa mobil yang lebih kecil masanya itu membutuhkan bensin yang lebih sedikit
daripada mobil yang lebih besar. Jadi kalau teman-teman punya mobil Brio kan kecil ya, masuk mobil kecil kalau orang, dengan Hiace itu kan kapasitas 15 orang ya, mungkin teman-teman yang pernah naik Hiace itu kayak mobil call travel tuh, 15 orangan lebih itu. Nah itu kalau ngisi bensin banyakan yang Hiace daripada yang Brio. Kenapa? Jelaskan menggunakan konsep Bohm Newton. Nah, soal-soal diskusi ini nanti teman-teman bisa masuk di Bella. Sekarang saya tunjukkan dulu di Bella ya. Nah, di sini di Bella itu materinya ada di belah sini ya. Nah, untuk diskusi teman-teman nanti bisa tuliskan jawabannya di sini. Di samping itu, sebagai tugas juga di rumah, nanti ada latihan soal dinamika partikel. Di sini ada soal-soal. Teman-teman masukkan juga di bagian diskusi sini. Nah, minggu depan, mulai hari Senin, teman-teman bisa mengisi kuisnya. Kuisnya esai, modelnya nanti teman-teman bisa melihat soalnya di situ, kemudian kerjakan, lalu nanti di-upload lagi di bagian sini, di bagian kuis ini nanti. Oke? Ada pertanyaan sejauh ini? Jelas, Bu. Jelas, oke. Kalau jelas, mungkin sekedar review begitu, apa yang kita pelajari hari ini? Ada yang bisa sebutkan? Ya, reviewnya yang dari saya terima tadi, hukum Newton ada 3. Hukum pertama Newton, hukum kedua Newton, dan hukum ketiga Newton. Oke. Untuk yang hukum pertama tadi, yang persamaannya sigma F sama dengan 0. Kemudian atau hukum yang kelembaban tadi. Kemudian yang kedua Newton itu untuk sigma F sama dengan M kali A. Dan yang ketiga itu ada aksi-reaksi. Yang besarnya sama, tapi arahnya berlawanan. Gitu. Oke, sip, pintar. Terima kasih, Vanessa. Ada lagi yang bisa menambahkan kesimpulan hari ini, apa lagi? Macam-macam gaya? Selain tadi disebutkan Yolanda, ada gaya gesek, gaya betul, ada gaya apa lagi? Intan mungkin, ada gaya apa lagi, Tan? Gaya gesek, terus gaya sentripetal. Terus yang satu Gaya normal, Bu. Gaya normal. Oke, terima kasih. Gaya normal. Ada gaya apa lagi? Gaya berat. Gaya berat. Betul, Yeri. Apa lagi ya? Satu lagi ya? Tadi. Yang contohnya tarik tambang tadi gaya apa? Gaya tarik. Gaya tarik. Gaya tegangan tali. Tegangan tali. Jadi macam-macam gaya, ada gaya berat yang paling sering kita temui, ada gaya berat, ada gaya normal, ada gaya sentripetal, tegangan tali, gaya gesek, itu yang sering kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada yang mau ditanyakan seputar materi hari ini? Enggak, jelas berarti. Oke, siap. Kalau sudah jelas, jangan lupa untuk tugas-tugasnya, terus kuisnya juga jangan lupa, gitu ya. Oke, untuk mengakhiri perkuliahan hari ini mungkin kita buka dengan doa, kita tutup juga dengan doa. Kalau tadi bulan yang buka doa, cewek kan, sekarang tutup cowok, ya minta tolong Gere yang tutup doa. Silakan Yer. Baik, mari kita berdoa teman-teman. Saya minta Kristen yang lainnya mengikuti dengan kemayaan masing-masing. Bapak, terima kasih karena telah menyertai kami dalam pelajaran hari ini ya Tuhan. Semoga apa yang kami pelajari pada hari ini dapat berguna bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, terima kasih Yere. Oke, kita ketemu lagi minggu depan di jam perkuliahan yang sama. Nanti link Zoom-nya akan saya berikan minggu depan, oke? Oke, kalau begitu kuliah saya akhiri. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas. Salam sehat selalu. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi.